Perjalanan mereka membawa mereka menyusuri sungai-sungai besar. Hari demi hari, mereka mendayung perahu melawan arus, melewati hutan lebat, dan mengarungi bahaya yang mengintai di sepanjang jalan. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat di pertemuan Sungai Barito dan Martapura. Tempat itu indah namun liar, dengan rawa yang luas dan air sungai yang jernih. Melihat potensi alamnya, Patih masih berkata kepada pengikutnya, "Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan komen serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya." Baiklah, dengarkan kisah ini dengan tenang, karena ini bukan hanya cerita tentang sebuah kota, tetapi juga tentang perjuangan, kebijaksanaan, dan bagaimana semangat manusia mampu mengubah rawa menjadi pusat peradaban. Pada zaman dahulu, jauh sebelum Banjarmasin dikenal seperti sekarang, wilayah itu hanyalah hamparan tanah basah yang dipenuhi rawa-rawa, hutan lebat, dan sungai-sungai besar yang saling bertemu. Dua sungai utama, Sungai Barito dan Sungai Martapura, mengalir dengan deras, membawa kehidupan ke seluruh penjuru. Namun, tempat itu dianggap liar dan penuh misteri. Rawa-rawa dihuni buaya yang besar, hutan dipenuhi binatang buas, dan orang-orang percaya bahwa roh penjaga alam tinggal di sana. Tak banyak yang berani menetap, kecuali beberapa suku Dayak yang hidup dengan adat mereka, menyatu dengan alam. Namun, semuanya mulai berubah ketika seorang pemimpin bernama Patih Masih datang ke tempat ini. Patih Masih adalah seorang tokoh penting dari kerajaan negara Dipa, yang berada di pedalaman Kalimantan. Ia terkenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan kemampuannya menyelesaikan masalah. Tetapi suatu ketika, konflik internal terjadi di kerajaannya, membuat Patih Masih harus meninggalkan tanah kelahirannya. Bersama pengikutnya, ia memutuskan untuk mencari tempat baru, tempat di mana mereka bisa hidup damai dan membangun kehidupan yang lebih baik. Perjalanan mereka membawa mereka menyusuri sungai-sungai besar. Hari demi hari, mereka mendayung perahu melawan arus, melewati hutan lebat, dan mengarungi bahaya yang mengintai di sepanjang jalan. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat di pertemuan Sungai Barito dan Martapura. Tempat itu indah namun liar, dengan rawa yang luas dan air sungai yang jernih. Melihat potensi alamnya, Patih Masih berkata kepada pengikutnya, "Disinilah kita akan membangun kehidupan baru. Disinilah kita akan membuat tanah ini hidup." Dengan semangat, mereka mulai bekerja. Rawa-rawa dikeringkan, hutan ditebangi untuk membuat lahan, dan rumah-rumah panggung didirikan untuk melindungi dari banjir. Patih Masih memimpin masyarakatnya dengan bijaksana. Ia mengajarkan mereka cara bercocok tanam di tanah yang basah, membangun kanal untuk mengalirkan air, dan menjaga hubungan baik dengan suku Dayak di sekitar wilayah itu. Ia juga memperkenalkan cara berdagang, memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi utama. Tak butuh waktu lama, perkampungan itu mulai berkembang. Orang-orang dari berbagai daerah mulai berdatangan. Pedagang-pedagang dari Jawa, Bugis, dan bahkan beberapa dari luar Nusantara datang untuk berdagang di sana. Kampung itu menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan komunitas, menjadikannya pusat kecil yang mulai dikenal sebagai Banjarmasin. Nama ini berasal dari kata Banjar, yang berarti permukiman, dan Masih, nama sang pemimpin yang dihormati. Namun, cerita ini belum berakhir. Pada masa yang sama, jauh di pedalaman Kalimantan, seorang pangeran muda bernama Pangeran Samudera sedang menghadapi nasib yang sulit. Ia adalah pewaris sah kerajaan negara Daha, namun tahtanya direbut oleh pamannya, Pangeran Tumenggung, yang haus akan kekuasaan. Pangeran Samudera melarikan diri dari istana, menyusuri sungai demi sungai, hingga akhirnya tiba di perkampungan Banjarmasin. Saat bertemu Patih Masih, Pangeran Samudera menceritakan kisahnya dan meminta perlindungan. Melihat keberanian dan tekad sang pangeran, Patih Masih merasa yakin bahwa Pangeran Samudera adalah pemimpin sejati. Ia memutuskan untuk membantu sang pangeran merebut kembali tahtanya. Namun, Patih Masih tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk melawan pasukan Pangeran Tumenggung. Patih Masih kemudian mengusulkan kepada Pangeran Samudera untuk meminta bantuan dari Kesultanan Demak, kerajaan Islam yang kuat di Jawa. Sebagai gantinya, Pangeran Samudera berjanji akan memeluk Islam jika berhasil merebut kembali tahtanya.
Dengan dukungan dari Demak dan pasukan yang dipimpin oleh Patih Masih, perang besar pun terjadi. Pasukan Pangeran Samudera berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung, dan sang pangeran akhirnya dinobatkan sebagai raja di Kerajaan Negara Daha, yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Banjar pada tahun 1526. Sebagai tanda terima kasih, Pangeran Samudera menjadikan Banjarmasin sebagai pusat pemerintahannya. Wilayah itu terus berkembang pesat, menarik lebih banyak pedagang dari berbagai penjuru. Namun, seiring waktu, nama Banjarmasin mulai berubah. Orang-orang mulai menyebutnya Banjarmasin, nama yang lebih singkat dan mudah diucapkan oleh para pedagang dari luar. Banjarmasin tumbuh menjadi pusat perdagangan utama di Kalimantan. Sungai-sungai besar yang mengelilinginya menjadi jalur utama perdagangan. Kapal-kapal dari Jawa, Bugis, Cina, Arab, dan India berlabuh di pelabuhan sungainya, membawa rempah-rempah, kain sutra, dan barang-barang mewah. Kehidupan masyarakat pun semakin makmur. Namun, meski kota itu terus berkembang, masyarakat tidak pernah melupakan asal-usulnya. Mereka mengenang jasa Patih Masih, yang dengan kebijaksanaannya membuka lahan dan membangun kehidupan di tanah yang dulu dianggap tidak layak huni. Mereka juga menghormati Pangeran Samudera, yang membawa Islam ke wilayah itu dan mempersatukan berbagai suku di bawah panji Kesultanan Banjar. Hingga hari ini, Banjarmasin dikenal sebagai Kota Seribu Sungai. Sungai tetap menjadi pusat kehidupan masyarakat. Dari pasar terapung yang ikonik hingga rumah-rumah panggung yang berdiri di tepi sungai, semuanya mencerminkan cara hidup yang sudah ada sejak zaman Patih Masih. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah kota, tetapi tentang keberanian, kebijaksanaan, dan kerja keras. Dari rawa-rawa yang liar, Banjarmasin tumbuh menjadi simbol peradaban, tempat bertemunya berbagai budaya, dan rumah bagi mereka yang berani bermimpi. Itulah cerita asal-usul Banjarmasin, kisah yang tak hanya hidup di masa lalu, tetapi terus mengalir, seperti sungai-sungainya, hingga hari ini.